Perkenalkan, kami dari kelas visualisasi data C ingin mempresentasikan presentasi data. Anggota kelompok kita ada Patricia, Gisela, Mona, Jetro, dan saya sendiri sebagai Carlo. Di sini presentasi data merupakan proses membandingkan dua data atau lebih dengan alat bantu visual, yaitu ada tiga tipe, tekstual, tabular, dan diagramatik. Yang pertama, tekstual. Tekstual ini merupakan penggunaan kata-kata untuk menggambarkan hubungan antar informasi. Kelebihannya menampilkan informasi atau menonjolkan informasi yang tidak dapat ditampilkan secara grafik. Yang pertama, tekstual. Target audiens di sini adalah masyarakat umum, peneliti, akademisi, atau pembuat kebijakan. Nah, tujuannya memberikan informasi yang jelas tentang perubahan struktur keluarga, khususnya peran ibu rumah tangga tradisional dari waktu ke waktu dari gambar di samping. Ini contohnya adalah 20% anak memiliki ibu rumah tangga tradisional pada tahun 2012 dibandingkan 41% pada tahun 1970. Di sini menunjukkan tekstual, yaitu kata-kata 20% anak memiliki ibu rumah tangga tradisional. Selanjutnya kepada rekan saya. Baik, untuk contoh kedua, di mana target audiensnya sendiri adalah para guru, orang tua, atau administrator pendidikan yang ingin memahami nilai-nilai siswa di berbagai mata pelajaran. Nah, tujuannya sendiri untuk mengamati perbedaan nilai antar mata pelajaran serta membandingkannya antar kelas agar para guru lebih memfokuskan kepada kelas dengan nilai yang lebih rendah agar mereka bisa meningkatkannya kembali. Lalu, presentasi data ini sudah sesuai karena di teks ini dapat menjelaskan bahwa makna dari adanya data-data tersebut tanpa membebani audiens dengan informasi tambahan yang tidak relevan. Contohnya adalah bahwa dijelaskan kalau di sini memiliki, memiliki nilai-nilai yang berbeda pada setiap kelas yang berbeda. Kemudian juga dapat dijelaskan bahwa nilai matematikanya lebih fluktuatif dibandingkan dengan nilai ilmu pengetahuan alamnya. Oke, selanjutnya untuk contoh selanjutnya merupakan contoh tekstual yang tidak tepat. Jadi untuk contoh yang pertama sendiri, target audiensnya sendiri merupakan masyarakat yang mencari informasi serta para ahli atau peneliti. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan seperti malaria di daerah pedesaan dan pantai. Presentasi data ini belum sesuai karena tidak mencantumkan penjelasan lengkap seperti persentase atau data numerik, sehingga tidak jelas apakah informasi tersebut akurat atau tidak. Nah, untuk contoh selanjutnya merupakan uh, contoh untuk emoji. Nah, target audiensnya sendiri ada siswa, mahasiswa, ataupun pelajar lain yang tertarik dengan cara komunikasi pada masa kini yang mulai berubah semenjak adanya media sosial. Tujuan adanya contoh tekstual ini untuk menjelaskan peran emoji dalam komunikasi dan pentingnya emoji untuk mewakilkan perasaan seseorang. Nah, presentasi data ini masih belum sesuai karena teksnya terlalu banyak yang dapat mengurangi fokus pada grafik utama, sehingga membuat audiens lebih sulit mencerna isi presentasi, yang dimana kalau untuk tekstual sendiri harusnya lebih sedikit daripada grafiknya sehingga agar grafiknya lebih ditonjolkan agar audiens juga bisa melihat grafiknya dengan lebih jelas. Oke, selanjutnya. Saya akan membahas mengenai tabular. Tabular merupakan penggunaan tabel untuk informasi dalam jumlah besar, di mana kita perlu untuk mengatur data dalam baris dan juga kolom. Tabular sendiri berguna dalam membandingkan data dan membantu memvisualisasikan informasi. Kelebihan dari tabular sendiri dapat menyederhanakan data untuk perbandingan berdampingan dan juga menghemat ruang dalam presentasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh dari tabular yang sudah sesuai. Untuk contoh yang pertama, target audiensnya adalah organisasi kesehatan. Dengan tujuan dari tabular itu sendiri untuk memberikan gambaran tentang jumlah atau persentase orang yang terkena berbagai penyebab diare. Presentasi data tersebut sudah sesuai
karena data tersebut dibagi ke dalam kategori yang jelas seperti jumlah dan persentase penyebab diare, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Untuk contoh yang kedua, target audiensnya adalah mahasiswa dan juga dosen yang ingin mengetahui mengenai sistem penilaian akademik. Tujuan dibuatnya tabular tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan juga komprehensif mengenai sistem penilaian yang digunakan, termasuk konversi nilai angka ke dalam huruf dan juga bobot nilai akhirnya. Presentasi data tersebut sudah sesuai, dikarenakan pembagian kategori nilai sudah jelas dan juga sistematis, di mana penyajian ini memudahkan pembaca untuk memahami sistem penilaian tanpa merasa kebingungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh dari tabular yang belum sesuai. Untuk contoh yang pertama, target audiensnya adalah pihak manajemen sekolah dan juga staf yang bertugas mengelola inventaris. Tujuan dibuatnya tabular tersebut untuk mengidentifikasi jumlah dan juga perubahan stok barang inventaris sekolah setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk pengambilan keputusan perawatan dan juga penggantian. Presentasi data tersebut sudah belum sesuai dikarenakan format tabel tersebut tidak cocok ke arah horizontal, di mana penggunaan kolom dan baris kurang teratur sehingga sulit dibaca dan dipahami oleh audiens. Baik, selanjutnya di contoh selanjutnya ini target audiensnya merupakan para data analis atau manajer. Proyek yang terlibat dalam pemantauan jumlah artikel serta perbandingannya dengan target dan performa. Bertujuan untuk memantau dan menganalisis jumlah artikel dengan target yang ingin dicapai. Presentasi data ini belum sesuai dikarenakan jumlah data yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dibaca dalam waktu yang singkat. Selanjutnya diagramatik adalah merupakan bentuk penyajian data yang menggunakan diagram dan gambar. Diagramatik ini memiliki kelebihan dalam membantu membaca data dengan mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, berikut contoh diagramatik yang tepat, di mana target audiensnya merupakan dosen dan mahasiswa, bertujuan untuk menyajikan distribusi nilai ujian akhir dari status mahasiswa. Presentasi data ini sesuai dikarenakan skala yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak orang yang memperoleh nilai dalam setiap kategori juga sudah tepat dan tidak membingungkan. Selain itu, setiap batang pada diagram diberi label yang menunjukkan jumlah mahasiswa dalam rentang nilai tersebut, sehingga memudahkan pembacaan dan pemahaman informasi. Selanjutnya, contoh kedua. Target audiensnya adalah masyarakat umum, penelitian lingkungan, organisasi lingkungan, atau pembuat kebijakan. Nah, tujuan dari presentasi data ini untuk mengetahui dan mengedukasi tentang penggunaan air dalam rumah tangga. Nah, presentasi data ini sudah sesuai dikarenakan menggambarkan proporsi penggunaan air di berbagai kategori dengan menggunakan warna yang berbeda, serta label presentasi pada setiap bagian pie chart-nya ditampilkan secara jelas dan secara keseluruhan adalah 100%, sehingga mudah untuk dilihat dan dipahami. Selanjutnya, pada diagram matic yang tidak tepat. Yang pertama, ini contohnya adalah target audiensnya adalah siswa dan guru kelas 9E. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui buah favorit di antara siswa kelas 9E. Nah, presentasi data ini tuh belum sesuai karena diagram tersebut tidak menyertakan persentase dan hanya menampilkan angka tanpa penjelasan atau konteks yang jelas. Nah, contoh kedua, ya ini targetnya adalah pembuat kebijakan, peneliti, atau masyarakat umum yang tertarik dengan distribusi penduduk di Indonesia pada tahun 2010. Nah, tujuan dari ini tuh untuk menggambarkan proporsi penduduk di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2010 secara visual. Nah, tapi presentasi data ini tidak sesuai. Mengapa? Karena penggunaan diagram lingkaran dengan banyak provinsi ini membuat visualisasinya itu sulit dipahami, terutama untuk provinsi dengan presentasi yang kecil sehingga tidak tercantumkan pada gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, thank you guys. Thank you ya.